adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yang mana sebelumnya kita belajar secara luring ya. Nah, sekarang kita belajar secara daring. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran gitu ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai hukum huk adik-adik semua. Sebelum ke materi inti gitu ya, kita mereview dulu materi sebelumnya mengenai elastisitas. Yang mana elastisitas merupakan kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awal segera setelah gaya luar dihilangkan. Nah, pada saat mempelajari elastisitas, kita juga mempelajari mengenai tegangan, regangan, dan modulus yang mana tegangan sendiri merupakan perbandingan antara gaya dengan luas penampang. Dan regangan merupakan perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang mula-mula. Kemudian modulus Young atau modulus elastis merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan. Nah, setelah kita mereview materi sebelumnya, kita masuk ke materi inti gitu ya, yang mana kita sekarang membahas mengenai hukum huk. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi contoh penerapan hukum huk di kehidupan sehari-hari, kemudian siswa dapat menyebutkan hukum huk, bunyi hukum huk. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pada hukum huk. Kemudian yang terakhir, siswa dapat menghitung persoalan mengenai hukum huk. Untuk mengecek kehadiran siswa, kalian dapat mengisi link berikut ini sebagai tanda kalian sudah hadir dalam pertemuan kali ini. Oke, adik-adik semua, coba perhatikan video berikut ini. Asyik. Nah, di sana terdapat anak kecil gitu ya yang sedang lompat-lompat di atas kasur. Nah, apa sih sebenarnya yang ada di dalam kasur sehingga anak-anak tersebut bisa bermain loncat-loncatan? Oke, tentunya di dalam kasur kita buka ya, kita bongkar gitu ya kasurnya. Di sini terdapat pegas. Oh, ternyata anak-anak bisa bermain lompat-lompatan di atas kasur karena di dalam kasur terdapat pegas. Nah, apa itu sebenarnya pegas? Pegas merupakan suatu benda elastis yang digunakan untuk menyimpan energi mekanis yang mana energi tersebut dapat meregang atau menekan pegas itu sendiri gitu ya. Sehingga pada contoh tersebut adik-adik bisa lihat gitu ya, di mana anak kecil itu melompat-lompat sehingga pegas itu dapat meregang dan memapat gitu kan, loncat-loncat seperti itu. Kemudian di sini saya akan menyajikan video selanjutnya, yaitu video tersebut bisa adik-adik simak. Nah, dalam video tersebut terdapat kendaraan atau mobil yang melintasi polisi tidur. Nah, apakah adik-adik pernah mengendarai atau menaiki mobil atau sepeda motor ketika melintasi polisi tidur? Nah, tentunya pernah ya adik-adik semua. Bagaimana rasanya ketika sedang berkendara atau menaiki suatu kendaraan saat melewati polisi tidur? Tentunya ada guncangan, bukan? Nah, guncangan tersebut terjadi akibat adanya polisi tidur ya. Untungnya dalam kendaraan tersebut terdapat alat yang berfungsi untuk meredam atau mencegah guncangan ya, yang mana alat tersebut dinamakan alat peredam kejut. Nah, alat peredam kejut ini coba perhatikan pada video berikut ini. Bentuknya seperti pegas ya, yang mana bentuknya itu elastis seperti pegas. Nah, sifat elastis pada alat peredam kejut ini merupakan salah satu contoh dari penerapan hukum huk dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Berbicara mengenai benda elastis, tentunya kita sudah mempelajari mengenai elastisitas bahan pada materi sebelumnya gitu ya. Dan tadi sudah disajikan contoh dari hukum huk yang mana contohnya itu dari pegas yang merupakan benda elastis. Nah, sifat elastisitas ini juga dipelajari oleh ilmuwan fisika yaitu Robert Hooke yang menemukan hukum Hooke. Nah, si Robert Hooke ini
menemukan pada hasil eksperimennya menemukan adanya hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pada pegas yang dikenai gaya. Dan menurutnya itu besarnya gaya yang diberikan kepada pegas akan sebanding atau berbanding lurus dengan pertambahan panjang pada pegas. Nah, adapun bunyi hukum Hooke yaitu jika suatu gaya tarik tidak melewati elastisitas pegas, maka terdapat pertambahan panjang yang akan sebanding atau berbanding lurus dengan gaya tarik pada pegas. Adapun secara matematis, hukum Hooke dirumuskan sebagai F sama dengan K dikali delta X, yang mana F di sini gaya yang diberikan pada pegas gitu, di satuannya itu Newton, kemudian K itu konstanta pegas, satuannya Newton per meter, dan delta X merupakan pertambahan panjang pegas dengan satuannya itu meter. Nah, gaya di sini juga bisa ditulis atau bisa dikatakan sebagai gaya berat, yang mana rumus gaya berat sendiri yaitu W sama dengan M kali G, di mana W itu sama dengan gaya berat dan M itu massa benda gitu ya, dengan satuannya itu kilogram, dan G itu percepatan gravitasi yang nilainya itu 10 meter per sekon kuadrat. Robert Hooke menyatakan bahwa terdapat hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang yang dikenai oleh gaya gitu. Apakah benar gitu ya penemuan si Robert Hooke ini pada hukum Hooke gitu ya, pada elastisitas adanya hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang? Oke, kita buktikan melalui simulasi berikut ini. Oke, coba perhatikan di sini. Di sini ada sebuah pegas gitu ya, yang mana kita akan kenakan gaya gitu ya pada pegas tersebut sebesar 25 Newton gitu ya. Maka lihat yang tadinya pertambahan panjangnya 0 meter kemudian menjadi 0,125 meter. Kemudian kita kenakan lagi, tingkatkan lagi gaya yang dikenakannya sebesar 50 Newton gitu. Maka pertambahan panjang pada pegas pun semakin besar gitu ya, menjadi 0,25 meter. Kemudian kita kenakan lagi gaya sebesar 100 Newton gitu ya, maka pertambahan panjang pegas pun menjadi lebih besar lagi gitu ya, 0,5 meter. Oleh karena itu, apa yang dikemukakan oleh Robert Hooke mengenai hubungan antara gaya yang dikenakan pada pegas dengan pertambahan panjang pegas memang benar adanya gitu ya. Dibuktikan dengan simulasi ini bahwa ketika suatu gaya yang dikenakan semakin besar gitu ya, maka perpindahan panjangnya pun akan semakin besar gitu ya. Coba amati panah yang berwarna hijau nih. Ketika kita mengenakan gaya atau kita kenakan gaya pada pegas itu semakin besar gitu ya, semakin besar maka yang pertambahan panjangnya pun akan semakin besar. Oleh karena itu, apa yang dikemukakan oleh Robert Hooke mengenai hubungan antar gaya dan pertambahan panjang pegas itu memang benar dan dapat dibuktikan melalui simulasi yang telah saya tampilkan seperti itu. Pada hukum Hooke ada yang dinamakan dengan gaya pemulih. Nah, apa itu gaya pemulih? Coba perhatikan simulasi berikut ini ya. Ketika suatu pegas ini diberikan atau dikenakan gaya, ditarik oleh gaya sebesar 50 Newton gitu ya, maka pegas akan memberikan gaya pada beban gitu ya, yang mana besarnya akan sama namun arahnya berlawanan. Nah, mana yang disebut dengan gaya pemulih? Oke, di sini kita coba lihat panahnya. Panah yang orange ini menunjukkan bahwa gaya yang dikenakan pada pegas gitu ya, gaya yang menarik pegas gitu, yang arahnya ke kanan. Nah, yang biru ini disebut sebagai gaya pemulih atau gaya pegas gitu, yang mana arahnya berlawanan gitu ya. Ketika suatu pegas diberikan gaya atau ditarik sebuah gaya sebesar 50 Newton, maka gaya pemulih pada pegas tersebut akan berlawanan arah gitu ya. Namun nilainya sama. Hal tersebut sesuai dengan hukum Newton 3, yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, ketika suatu pegas gitu ditarik ke arah kanan gitu ya, ditarik ke arah kanan ke sini, maka pegas akan mengalami gaya pemulih yang arahnya ke kiri, sesuai dengan panah yang nomor biru ya. Nah, gaya pemulih ini
dapat menyebabkan pegas kembali ke keadaan semula gitu ya. Yang mana ketika gaya yang dikenakan pada pegas ini dihilangkan, maka pegas akan kembali ke keadaan semula. Nah, adapun secara matematis dirumuskan sebagai EP sama dengan min K dikali delta X. Nah, gaya pemulih pada pegas ini arahnya selalu berlawanan dengan gaya yang dikenakan pada pegas gitu ya. Namun nilainya sama ya. Lihat saja di sini. Ketika gaya pegasnya ke arah kanan gitu ya. Maksudnya ketika gaya yang dikenakannya ke arah kanan gitu ya, maka gaya pegasnya atau gaya pemulihnya ke arah kiri. Namun nilainya sama kan ya. Seperti itulah gaya pemulih pada hukum Hooke. Oke, setelah kita membahas mengenai materinya hukum Hooke gitu ya, kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini disajikan sebuah soal yaitu diketahui sebuah gaya yang bekerja pada pegas yaitu sebesar 5 Newton. Dan gaya ini menghasilkan pertambahan panjang pada pegas sebesar 0,1 meter. 0,1 meter. Berapakah tetapan gaya atau konstanta pada pegas? Oke, kita diketahui dulu. Di sini diketahuinya yaitu gaya yang bekerja pada pegas sebesar 5 Newton dan pertambahan panjangnya atau dilambangkan dengan delta X sebesar 0,1 meter. Dan yang ditanyakannya yaitu K atau konstanta pegas. Oke, kita masukkan saja rumusnya yaitu rumus dari hukum Hooke yaitu F sama dengan K delta X. Nah, di sini yang ditanyakannya yaitu K. Maka kita ubah persamaan ini dengan K sama dengan, menjadi K sama dengan. Oke, kita ubah di sini menjadi K sama dengan, yang mana hasilnya yaitu K sama dengan F per delta X, di mana hasil ini didapatkan dari delta X-nya dipindahkan ke bawah, jadi dibagi. Sehingga akan menjadi K sama dengan, seperti itu. Atau bisa juga ditulis K sama dengan F per delta X. Ketika sudah persamaan menjadi seperti ini gitu ya, kita masukkan saja nilai F dan delta X-nya, yaitu 5 Newton dan 0,1 meter. Kita bagi langsung, 5 dibagi 0,1 sama dengan 50 Newton per meter. Jadi hasilnya konstanta pegasnya sebesar 50 Newton per meter. Kemudian soal selanjutnya yaitu seorang anak menggantung pada pegas dengan massa anak tersebut yaitu 10 kg. Nah, pertambahan panjang pegas sebesar 2 meter. Berapakah tetapan gaya atau konstanta pada pegas? Di sini kita lihat seorang anak menggantung ya di sebuah pegas gitu dengan massanya yaitu 10 kg gitu. Nah, diketahuinya di sini yaitu massa sebesar 10 kg, kemudian pertambahan panjang atau delta X-nya sebesar 2 meter. Oke. Yang ditanyakan yaitu konstanta pegas. Kita jawab menggunakan rumus hukum Hooke, yaitu yang tadi kita karena ditanyakan dengan K, langsung saja K sama dengan F per delta X. Yang mana di sini nilai F-nya belum diketahui ya, hanya diketahuinya massa. Kita ubah dulu, turunkan dulu F-nya itu menjadi W atau gaya berat, yang mana dirumuskan yaitu massa dikali kecepatan gravitasi atau percepatan gravitasi. Oke, kita masukkan saja massanya yaitu 10 kg dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat dan delta X-nya 2 meter. Kita kalikan dulu 10 kali 10 yaitu 100. Dimana kenapa satuannya menjadi Newton? Karena satuan dari kilogram meter per sekon kuadrat itu sama dengan Newton. Seperti jadi kita langsung saja tulis satuannya jadi Newton aja langsung gitu. Kemudian 2 meternya kita pindahkan ke sini sehingga 100 dibagi 2 hasilnya 50 Newton per meter. Nah, adapun tetapan pegas pada contoh soal ini sebesar 50 Newton per meter. Kemudian pembelajaran hari ini
Kita tarik kesimpulan ya. Tadi kita sudah membahas mengenai contoh penerapan pegas pada spring bed gitu ya, yang mana pada spring bed itu terdapat pegas. Kemudian ada alat peredam guncangan atau yang ada pada kendaraan. Kemudian tadi kita sudah membahas mengenai hukum hook, yang mana hukum hook itu menyatakan bahwa adanya hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pada pegas, yaitu semakin besar gaya yang diberikan pada pegas, maka semakin besar pula pertambahan panjang pada pegas. Kemudian tadi juga kita membahas mengenai gaya pemulih pegas gitu ya, yang mana gaya pemulih pada pegas itu akan sama dengan gaya yang diberikan pada pegas, namun arahnya berlawanan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan.